wabarakatuh. Saya Juanita Saleca Siregar, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2024. Pada kesempatan ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Swasta Taruna Persada kelas 11 akuntansi dengan penerapan model pembelajaran based learning pada materi statistika menggunakan video interaktif, PPT, diskusi, dan presentasi. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Ayo, ketua kelas silakan siapkan kelasnya, mulai pembelajaran. Siap. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran. Sebelum Ibu lanjutkan materi pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Amanda, Amelia, Anissa, Hadir Bu. Asma, Isya, Hadir Bu. Eka, hadir Bu, Elia, Hadir Bu. Fatima, Hadir Bu. Kela, Hadir Bu. Zelpi. Oke, hadir semua ya. Hadir Bu. Sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan pembelajaran. Sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran, Ibu mau mengingatkan kembali kemarin Ibu bilang kita belajar ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu kan ada 3 di kemarin. Nah, minggu lalu yang sudah kita pelajari yaitu ukuran pemusatan data yang pertama yaitu MEAN. MEAN itu apa? Rata-rata dari sekumpulan data. Nah, jadi MEAN itu rata-rata dari sekumpulan data. Jadi kalau kita mau mengambil data, kita ambil data mau cari rata-ratanya, kita jumlahkan dia semuanya, kita bagi dengan jumlah data. Itu adalah rata-rata atau MEAN. Pemusatan data itu pada median dan modus. Oke, kita akan melanjutkan materi kita di ukuran pemusatan data itu di median dan modus. Oke, lanjut. Nah, identitas pembelajaran dulu. Identitas pembelajaran ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di fase akhir fase dan kita akan melakukan proses penyelidikan statistika untuk data di varian. Mereka dapat mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variabel kategorikal dan antara dua variabel numerikal. Mereka dapat memperkirakan model linear terbaik spesifik pada data numerikal. Kemudian mereka dapat membedakan hubungan asosiasi dan sebab akibat. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik memahami konsep peluang besar dan kejadian saling bebas menggunakan konsep permutasi dan kombinasi. Oke, lanjut. Kompetensi awal yaitu setelah peserta didik mengetahui cara menganalisis masalah MEAN atau rata-rata dalam kehidupan sehari-hari, maka pada materi berikutnya peserta didik dapat menganalisis masalah median dan modus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi median dan modusnya akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui diskusi kelompok serta didik dapat menganalisis median pada data tunggal dan data kelompok dengan tepat dan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok serta didik dapat menganalisis modus pada data tunggal dan kelompok dengan tepat dan benar. Jadi nanti kita ada dua yang akan kita pelajari. Yang dua dipelajari ini kita memakai diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok, kemudian nanti kita presentasi.
Kelompok media ada data tunggal, ada data kelompok, kemudian modus juga ada data tunggal dan data kelompok. Oke, lanjut. Elemen yang akan kita pelajari adalah tentang statistika, kemudian model pembelajaran adalah problem based learning. Nanti dijelaskan seperti apa tahapan problem based learning habis ini. Kita lanjut dulu metode diskusi dan presentasi. Yang bilang di sini tadi tujuannya melalui diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok kita nanti sudah dibentuk kelompoknya, diskusi sesama temannya, kemudian nanti presentasikan hasilnya. Oke? Pemahaman bermaknanya yang pertama adalah statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penelitian dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum. Oke? Pemahaman bermaknanya yang pertama adalah statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penelitian dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Yang kedua, penyajian data bisa dilakukan dengan diagram garis, diagram patang, diagram lingkaran, dan tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, ukuran pemusatan data meliputi rata-rata dengan data yang sering muncul, modus, data yang sering muncul, garis bawahi, modus, dan data yang berada di tengah-tengah sekumpulan data yang terurut, media. Data yang berada di tengah-tengah sekumpulan data yang terurut, media. Kemudian yang keempat, ukuran penyebaran data atau dispersi meliputi yaitu jangkauan range, kemudian simpanan luarnya, simpanan rata-rata, simpanan waktu, dan variasi. Oke, lanjut. Pertanyaan pemantiknya apa yang maksud dengan mungkin media dan modus, kemudian bagaimana kita menentukan ukuran pemusatan data yang paling sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi. Jadi kita pakai yang bisa kita pakai itu nanti dalam kehidupan sehari-hari yang mana? Data, modus-kah, tergantung masalahnya, ya, tergantung masalah yang akan kita hadapi berikutnya. Nah, tahapan pembelajaran kita itu tadi aku bilang model pembelajaran kita adalah problem based learning. Problem based learning itu ada beberapa tahapan sintak yang harus kita lalui. Sintak yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Jadi itu akan mengorientasi kalian ke masalah berupa video, kemudian kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nanti ibu akan lanjutkan setelah video akan dilanjutkan dengan PPT yang akan dijelaskan di sini di sintak kedua ini. Kemudian di sintak ketiga kalian melakukan pendidikan secara individu maupun kelompok. Nanti dikasih yang KPD ke kalian yang akan menyelesaikan KPD tersebut secara berkelompok. Kemudian sintak yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kalian berdebat perwakilan dari kelompok, perwakilan dari kelompok yang ada. Kemudian lanjut yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dari hasil karya kita evaluasi yang hari depan itu benar atau salah. Oke? Paham sama sintak pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kalau gitu kita masuk ke sintak yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Orientasi peserta didik pada masalah yaitu pendidik menyajikan permasalahan data melalui tayangan pada video tentang media dan modus dalam masalah sehari-hari. Berarti ibu menyajikan video ya. Simak ya, disimak videonya. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran
Sorry matikan. Ini mana tadi di sini ya? Apa itu median? Nah, median adalah nilai tengah dari kumpulan suatu data yang terurut. Ingat, median adalah nilai tengah dari kumpulan suatu data yang terurut. Oke, lanjut. Itu median. Nah, modus tadi apa katanya modus? Nilai yang sering muncul dari sebuah data. Nilai yang sering muncul dari sebuah Data. Oke, lanjut. Katanya tadi Pak Rudi mau melihat menu makanan yang di tengah-tengah dan menu bestsellernya. Kalau yang di tengah-tengah tadi berarti kita pakai apa? Iya. Kalau yang bestseller berarti kita pakai Modus. Oke, lanjut. Nah, coba lihat. Katanya dia mau lihat harga yang di tengah-tengah. Dari ini, harga yang di tengah-tengah berapa? 21.000. Oke, harga yang di tengah-tengah otomatis 21.000. 21.000 itu jadi median atau modus? Median. Oke, kemudian makanan bestseller. Bestseller itu berarti kan yang paling sering dipesannya. Nah, yang mana yang paling sering dipesan? Nasi goreng. Karena dia 750 Porsi. Nah, yang bestseller itu namanya median atau modus? Modus. Paham ya? Modus. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut materinya. Bab yang pertama sudah, kemudian tunggu dulu sebelum lanjut kita ke sintang yang kedua. Ada yang mau ditanyakan dari yang video tadi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nggak bisa ya, nggak paham ya? Ya, Bu. Lanjut. Kemudian kita lanjut ke sintang yang kedua. Ibu langsung ke bahan ajar. Ke bahan ajar. Nah nih. Median tadi median adalah katanya Nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan atau disusun dari data terkecil sampai data terbesar. Lanjut. Median yang pertama, median data tunggal, ini tentukan median dari data berikut. Datanya 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, 50. Berdasarkan kalimat ini diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Diturunkan. Perhatikan ya. Yang itu kita urutkan data setelah diurutkan. Ini diurutkan berarti mulai dari 35, 40,
Tidak, Bu. Paham? Paham, Bu. Oke, berarti kalau sudah paham, KKPD bukan dengan KKPD ya. Kalau nanti bertanya ya. Lanjut bertanya ya. Ya, Bu. Video tanda tanya dulu ya. Ini yang kecil yang besar ya. Ya, Kali ini Ibu, yang frekuensinya paling besar. modus frekuensi yang paling besar. Kalau median nilai ke tengah. Bu, kami sudah siap, Bu. Ya, Bu. Mau yang lain sudah? Kita lagi ya. Ya, berarti kami nomor 1 ya, Bu. Boleh nomor 1. Ya, terus ya. Nah, oke. Yang nomor 1 siapa yang mau presentasi? Oke, yuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai jawaban netralitas. Sylvia akan menjelaskan dan Asma akan menuliskan jawabannya pada papan tulis. Ya, ayo simak. Perhatikan yang lain. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban kami nomor kata ini. Nah, pertama 1A. 1A itu kita cari mediannya. Ini kan ada 2 nih di tengah-tengah, 12 dengan 18. Jadi karena ada 2, jadi kita jumlahkan, baru kita bagi 2. Dapat hasilnya 25/2. Nah, terus tuh kita bagikan 2, jadi hasilnya 17,5. Jadi median dari 1A itu 17,5. Nah, modusnya data yang paling sering muncul. Di sini data yang paling sering muncul itu 17 karena dia 2 kali muncul, data yang lainnya hanya sekali. Nah, jadi modus dari 1A itu 17. Nah, kita cari median dari 1B. Mediannya itu nilai tengahnya itu ada 24. Karena di sini 3, di sini 3. Jadi dia tengah-tengah. Jadi kita nggak perlu nyari pakai kayak gini. Dia langsung aja 24. Nah, terus modusnya itu ada 24 dengan 26. Dia ada 2 karena dia ini
Oke, lanjut. Ini 5. Ini oh ya, ibu yang salah ini. Iya, Bu. Ibu yang salah ya. Ibu 2 dan 5 5 5. Ya, pas. Lanjut. Menyajikan hasil karya sudah, kemudian memimpin presentasi kelompok sudah, rangkum. Oke, yang tadi dari kelompok masing-masing sudah, kemudian masuk kita ke bentuk yaitu yang pertama yaitu adalah sebelum ibu kasih tugas, ini kan ada tugas latihan dikerjakan. Ini dulu kita buat refleksi atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan? Ya, bisa. Kesimpulannya, Mian itu rata-rata, median itu nilai tengah dari sekumpulan data yang tersusun, yang diurutkan dari data terkecil hingga data besar. Oke, terus Kalau modus itu nilai yang sering muncul dari sekumpulan data. oke, jadi median itu nilai tengah, modus itu nilai yang paling sering muncul. Oke, kalau sekarang membagikan perhatiannya ya, sama refleksi prosedural refleksi pembelajaran hari ini dibagikan. Refleksi
Bisa ya? Bisa Bu. Sebelum pulang, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.